Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang rasanya ketika Anda begitu antusias untuk menyimak, mengikuti, mendengarkan video-video Bible Learning. Kemarin kita berdoa bareng-bareng. Doa yang pakai hati, doa yang betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu juga Anda ikut juga ketika menggali firman Tuhan, menikmati firman sebagai santapan jiwa, santapan rohani kita. Firman-firman yang bisa dipahami, firman-firman yang bisa dirasakan oleh hati, firman yang juga bisa mudah untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelaku firman. Saudara-saudaraku terkasih, saya sangat berharap berapapun usia Anda, lama-lama kita memiliki iman yang mengakar kuat, betul-betul jauh ke dalam mencari sumber-sumber air. Karena apa? Tumbuhan yang punya akar yang kuat adalah tumbuhan yang bisa bertumbuh dengan baik. Dia bertunas, dia bercabang, ada daunnya yang rindang, lalu juga berbuah baik. Saudara-saudara yang terkasih, tanaman yang punya akar yang kuat juga kalau ada angin kencang tidak akan goyah, tidak akan roboh. Seperti itulah gambaran dari iman kita. Mudah-mudahan masing-masing dari kita mendasarkan hidup kita pada akar, yaitu pada firman Allah sendiri sebagai fondasi yang kokoh bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Anda kalau pagi itu bangun jam berapa sih? Coba tulis di kolom komen. Anda itu kalau pagi bangun jam berapa? Lalu, apa yang biasanya Anda lakukan setiap bangun pagi? Aduh Romo, langsung tangan ke kiri atau ke kanan cari-cari handphone yang lagi di-charge. Lalu langsung lihat Instagram, lihat berita, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat WhatsApp. Saudara-saudara yang terkasih, coba mulai hari ini, mulai besok pagi, baharui diri Anda dengan cara kalau pagi jangan cari handphone dulu. Handphone itu jauh-jauh di charge-nya. Begitu Anda buka mata, coba syukuri. Terima kasih Tuhan aku boleh bangun. Buka diri Anda, buka hari-hari Anda dengan doa. Dengan sebuah doa syukur. Syukuri. Lalu juga sadari, Tuhan aku yakin, aku percaya hidupku diberkati. Lalu yang ketiga, coba tumbuhkan niat-niat baik dalam diri Anda. Hari ini Anda mau ngapain? Perbuatan baik mana yang bisa Anda perjuangkan? Hal-hal baik apa? Berkat-berkat apa yang Anda mau pancarkan kepada orang-orang di sekitar Anda? Coba 3 hal itu saudara-saudara. Lalu yang keempat, yakini hari ini Tuhan akan selalu menyertai. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan hal-hal kecil ini terlewat dari kita. Kita kalau ingat Tuhan itu kalau lagi ada butuhnya, kalau lagi pas mentok masalah, kalau lagi kelit hutang baru cari Tuhan, baru doanya panjang-panjang, baru membaca firman. Tetapi dalam hidup harian, coba pupuk diri kita. Seperti akar itu nggak langsung jadi semalam. Pelan-pelan, nggak kelihatan. Hari demi hari mengakar. Caranya supaya kita punya iman yang mengakar adalah perbaiki. Betul-betul pagi Anda. Karena pagi itu sangat amat menentukan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kalau Anda membaca bacaan pertama hari Selasa tanggal 7 November, itu bagus banget. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di situ, Rasul Paulus betul-betul mengungkapkan 7 karunia yang diberikan Allah pada kita. Masing-masing dari kita diberikan oleh Allah karunia ini untuk menjalani hidup. Anda waktu masih muda pasti pernah dengar bukan Power Rangers, yaitu film anak-anak tentang 5 jagoan, masing-masing ada yang warna merah, warna hitam, warna biru, warna kuning dan warna pink. Kalau kita perhatiin masing-masing ini jagoan-jagoan ini selain warnanya berbeda-beda, senjatanya, kemampuannya juga berbeda-beda. Ada yang senjatanya itu tali,
ada yang senjatanya itu pedang, ada yang senjatanya tombak, ada yang senjatanya itu pistol dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata film Power Ranger itu diinspirasikan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Karena apa? Kalau dalam film itu misalnya yang satu hilang, yang satu lagi terluka, yang satu sakit misalnya, mereka ini gak bisa bertempur dengan hebatnya seperti biasanya. Mereka harus utuh. Meskipun berbeda-beda, tapi harus punya satu tujuan. Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak Anda untuk bercermin pada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kalau saya tanya kepada Anda, apa sih bakat Anda? Apa talenta Anda? Apa karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada diri Anda masing-masing? Romo, apa ya Romo? Kayaknya udah umur 60-70 kayaknya belum tahu Romo. Atau Anda sudah tahu, tapi karunia itu ketutup oleh kemalasan, oleh keengganan, oleh kegagalan. Mungkin di dalam sejarah hidup Anda pernah tuh sadar Anda punya karunia ini. Tapi karena ya kecewa, karena tidak dihargai, karena ya kesibukan-kesibukan kita, sehingga karunia-karunia ini ketutup. Seperti pisau, wah pisau yang mahal, yang bagus, tapi kalau bertahun-tahun tidak pernah diasah, dia akan tumpul, dia akan karatan, nggak bisa digunakan lagi. Jangan sampai saudara-saudara, karunia yang Tuhan berikan kepada diri kita masing-masing untuk menjalani hidup, untuk membangun jemaat, tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita gunakan, tidak pernah kita asah senjata kita ini. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengungkap 7. 7 itu artinya angka sempurna ya. Masa sih nggak ada satupun dalam diri Anda? Masing-masing orang berbeda. Maka tidak perlu kita iri kalau kita lihat ada orang punya karunia yang luar biasa. Kenapa kita enggak? Pasti ada saudara-saudara. Pasti ada. Mari kita lihat. Dikatakan di Roma bab 12 ayat 5 dan seterusnya. Dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi karunia ini adalah pemberian dari Allah buat kita. Saat kita belum jadi siapa-siapa, saat kita betul-betul baru menyadarinya, saat kita menggunakan karunia-karunia itu, bahkan saat karunia-karunia itu tidak pernah kita gunakan lagi, kita lupakan, karunia itu tetap ada. Maka dari itu hidupi kembali karunia-karunia yang sudah lama terkubur dalam diri Anda. Jangan disia-siakan. Jika karunia itu untuk bernubuat, ini dia yang pertama, karunia untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Romo, bernubuat itu apa sih Romo? Apakah meramal? Apakah seperti bintang gitu, seperti ngeramal dukun-dukun? Tidak saudara-saudara. Para nabi bernubuat itu mereka dipimpin oleh Roh Allah untuk membaca tanda-tanda zaman. Jadi para nabi adalah orang-orang terpelajar. Mereka tahu peta perpolitikan. Mereka tahu situasi bangsanya. Mereka tahu jembatan antara si kaya dan si miskin. Mereka melihat gejala-gejala, fenomena, penampakan-penampakan yang terlihat oleh mata. Lalu dengan kuasa firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus, mereka mencari sebab akibatnya. Kalau umatnya melupakan Allah, umatnya menyembah berhala, lalu sementara Raja Asyur mulai naik ke peta perpolitikan dunia, kayaknya nih sebentar lagi Asyur akan menjajah Israel. Seperti itu kurang lebih. Maka apakah Anda punya naluri untuk bisa membaca tanda-tanda zaman, melihat gejala-gejala, apa yang lagi rame ini, apa yang tidak terlihat oleh pandangan mata banyak orang? Anda punya ketajaman intuisi di situ dan biasanya selalu benar. Nah, coba gunakan sesuai dengan iman kita, bukan untuk aneh-aneh ya. Karena apa? Kalau Anda punya karunia bernubuat ini, lalu tiba-tiba Anda datangin orang nggak Anda kenal, kamu akan cerai besok tahun depan. Nah itu ya gawat. Nubuat juga harus tahu cara menyampaikannya, cara mempergunakannya. Banyak nubuat-nubuat menjadi tumpul ketika dibuat cari duit, ketika dibuat yang enggak-enggak. Itu dia. Lalu yang kedua,
Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Siapa yang punya karunia melayani? Saya Romo. Saya demen aja Romo gedebak-gedebuk ngelayanin orang, nolongin orang gitu Romo. Meskipun gak pernah dihargai, gak pernah dilirik, gak pernah ditepokin tangan, selalu ada di belakang panggung. Tapi saya suka begitu Romo. Siapa dari antara Anda yang karunianya adalah melayani? Menjadi seorang pelayan. Betul-betul. Ini karunia yang luar biasa. Banyak orang gak mau di sini. Banyak orang maunya memimpin. Banyak orang tuh maunya nyuruh-nyuruh. Jadi bos. Banyak orang maunya di atas. Gak mau di bawah. Kalau semua jadi bos, siapa yang melayani? Terima kasih karunia Tuhan sudah ada dalam dirimu. Ya Romo, saya demen kerja aja sih Romo. Yang ketiga, jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah ini dia. Ketika saya membaca ini, waduh, terima kasih Tuhan. Ternyata karunia saya adalah mengajar. Betul-betul saya syukuri, saya gali, saya asah setiap hari. Sehingga betul-betul karunia ini berkembang dan berbuah dalam diri saya. Menyederhanakan apa yang sulit. Saudara-saudara, banyak orang pintar. Lebih pintar dari saya 1000 kali lipat juga banyak. Tapi tidak mudah untuk menyampaikan pesan-pesan secara sederhana apa yang dia ketahui. Apa yang dia pelajari. Apa yang dia maksudkan. Nah, karunia mengajar ini adalah betul-betul bisa menyampaikan gagasan secara runut, sistematis, bisa dimengerti dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata yang menarik, yang menginspirasi, yang menggugah, yang membuat orang berdiri dan bergerak misalnya. Terima kasih Tuhan buat karunia ini. Kemudian yang keempat, jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Saudara-saudara, ternyata karunia ini nih betul-betul ada ya. Karunia untuk menasehati. Kalau saya mungkin sulit untuk menasehati orang. Saya orangnya nggak enakan. Mungkin beberapa dari Anda punya karunia ini. Romo, saya tuh punya suara, ton suara itu yang enak didengar. Suaranya bijak. Suaranya itu kalau saya ngomong tuh orang langsung nurut Romo. Ada karunia seperti ini. Tetapi saudara-saudara, karunia nasihat ini akan hilang ketika Anda cuma bisa nasihatin doang tapi tidak bisa melakukan. Semua karunia itu akan hancur berantakan. Maka sebelum mengasah karunia menasehati, lakukan dulu apa yang kita sudah nasihati kepada orang lain. Disitulah kata-kata kita bisa didengar, bisa diteladani hidup kita. Bukan cuma omong doang, tapi tingkah laku nol besar. Itu saudara-saudara. Kemudian dikatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Saudara-saudaraku terkasih, siapa yang suka banget sharing, apapun hal-hal kecil, pengalaman, cerita, barang, uang, pengalaman, waktu Anda, ini dia karunianya ini. Siapa yang suka membagi-bagi, hendaklah membagi dengan ikhlas. Orang yang suka berbagi gitu, akan hilang karunianya kalau dia nggak ikhlas kok, beneran. Karena dia akan, wah kurang ngajar orang itu, habis dibagi dia nggak tahu terima kasih. Wah kurang ngajar, ternyata aku ditipu misalnya. Wah kurang ngajar, aku sudah menyerahkan segala-galanya tapi apa yang aku dapat? Itu nggak ikhlas, karunianya akan hilang. Siapa dari Anda yang karunianya sharing? Everything, apapun yang Anda miliki sharing. Sharing kebaikan dengan ikhlas. Kuncinya itu ternyata. Lalu yang berikut. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah memimpin dengan rajin. Saudara-saudara, saya sadar mungkin karunia saya nggak di sini. Karena dari TK, SD, SMP, waktu kuliah, saya nggak pernah jadi ketua kelas karena badan saya pendek. Mungkin nggak punya leadership yang secara tampak luar ya. Saya baru jadi pemimpin itu ketika diangkat oleh Bapak Uskup jadi ketua komisi kerasulan kitab suci, jadi ketua KPKS, sekarang di kampus menjadi wakil ketua. Pelan-pelan kok ternyata. Saya sadar mungkin saya nggak banyak pengalaman di sini, tetapi Tuhan selalu memberikan pada porsinya. Siapa dari Anda yang punya leadership yang bagus? Fisik bagus, wajah cocok, suara cocok, tindakan bisa diteladani. Saudara-saudara, nggak mudah loh memimpin itu. Karena sebelum kita memimpin banyak orang, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Betul apa betul? Betul banget Romo. Karena kalau kita memimpin banyak orang, tapi kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri,
akan sia-sia. Kita nggak bisa mengontrol, menguasai mulut kita. Kita nggak bisa menguasai mata kita. Nggak bisa menguasai kelemahan dan godaan-godaan kita. Tantangannya yang paling berat adalah memimpin diri sendiri. Karena orang lain mungkin nggak lihat. Mungkin kita bisa bermain topeng. Mungkin kita bisa bermain sandiwara di depan orang lain. Tapi yang ada di dalam haruslah kita kuasai betul-betul. Jangan kita dikuasai oleh pikiran, perasaan kita saja, oleh egoisme kita, oleh kelemahan daging kita. Pimpin diri kita di dalam roh. Nah, kemudian dikatakan, siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudara, siapa yang punya karunia, yaitu kemurahan hati, generous. Kalau bagi-bagi itu dia sharing. Tapi generous itu mungkin dari wajahnya udah kelihatan. Dari tingkah laku, sikapnya, cara dia memperlakukan orang lain. Sangat-sangat generous. Suka bantu orang. Misalnya orang buka pintu, dibukain. Dia betul-betul menyiapkan banyak hal untuk orang lain. Kemurahan hati. Dia bisa menyambut orang sebagai raja misalnya. Memperlakukan istrinya sebagai ratu. Memperlakukan suaminya sebagai raja. Memperlakukan orang tua sebagai majikan. Betul-betul melayani. Ini dia. Orang yang generous. Murah hati. Tidak suka dendam. Romo, saya kalau disakiti mah gak suka inget-inget Romo. Romo, kalau saya itu dirugikan oleh orang lain, saya gampang ngampunin Romo. Saya orangnya cincailah, mudah melupakan. Yang penting jangan diulang lagi aja. Nah gitu. Nah saudara-saudara, dari ketujuh karunia ini, mana yang paling dominan dalam dirimu? Coba dilihat-lihat, coba dikenali diri Anda. Bagaimana firman membaca kehidupan Anda. Nah kalau udah nangkap satu, ini Romo yang paling dominan tuh ini nih misalnya. Nah Paulus berkata, hendaklah kalian melakukannya dengan kasih yang tidak pura-pura. Saudara-saudara, semua karunia ini akan sia-sia, akan hancur, akan tumpul kalau kita melakukannya dengan kepura-puraan. Kita main drama, kita jadi orang munafik. Di depan orang lain beda, di belakang orang lain berbeda. Kasihilah betul-betul. Lakukan karunia-karunia ini dengan semangat kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura. Saya berharap semoga Anda semua betul-betul kenal karunia-karunia ini, ucapkan syukur, lalu kembangkan betul-betul. Caranya apa? Ya dipakai, dilatih betul-betul. Mungkin ada skalanya gagal, ya udah coba lagi. Perbedaan antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal adalah bukan berarti orang yang berhasil itu tidak pernah gagal. Bedanya adalah orang yang berhasil itu ketika dia gagal dia coba lagi. Dia belajar dari kegagalannya sampai dia berhasil. Sementara orang gagal ketika dia gagal 1, 2, 3 kali dia berhenti berusaha. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan hari ini betul-betul menguatkan kita. Terima kasih Romo. Saya baru sadar juga ada 7 karunia. 1 itu ada di antara hidup saya ini. Semoga kasih itu, karunia itu berkembang dalam diri kita. Salam, Tuhan berkati.